Kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan ini karena Tuhan baik bagi kita semua. Amin. Amin. Ini adalah tim yang kedua setelah tim yang pagi melayani dan tim yang kedua melayani saudara hari ini. Kita percaya hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Semua yang kita bawa kepada Tuhan adalah pujian penyembahan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Amin. The seat beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita akan segera mulaikan.
Yes, mari Bapak Ibu kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah kedua di GBI Desik ini Bapak. Bapak, kami mengundang Kau hadir di tempat ini. Mari Roh-Mu bekerja memenuhi tempat ini Bapa, memenuhi hidup kami. Kami percaya kuasa kemuliaan-Mu bekerja di tempat ini. Engkau kuduskan setiap ruangan ini, setiap peralatan yang kami pakai. Biarlah Tuhan semuanya menyatakan kemuliaan-Mu. Memberkati kami semua hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di tempat ini. Baik dari awal Tuhan, dari WL Singer, semuanya pemusik, semua Kau berkati. Bahkan hamba-Mu Pastor Yolanda Tengker sebagai pembicara, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati Tuhan semua mereka. Kami menyerahkan semua ibadah ini dari awal sampai akhir. Bekerjalah Tuhan dengan cara-Mu, dengan kuasa-Mu. Engkau melawat setiap hati yang hadir pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, dan kami menyerahkan ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi, shalom. Saya senang sekali berjumpa kembali dengan saudara. Ini kali yang kedua. Di beberapa waktu yang lalu saya berada di sini bersama keluarga besar LPM di bawah pimpinan Pastor Tengker. Saya pun senang berjumpa dengan saudara karena di sini ada sukacita Tuhan. Amin. Amin. Makanya mari agak maju-maju aja ke depan. Jangan di belakang. Kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya? Amin. Bangkit berdiri dulu, bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Come on. Siapa yang setuju dengan saya? Kalau Roh Kudus ada di sini, kuasanya dicurahkan. Amin. Lambaikan tanganmu. Kalau Roh Kudus ada di sini, kuasanya pasti dicurahkan. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Ada kuasa dalam pujian. Amin. 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 Sudah siap nyanyi bagi Tuhan? Come on, bertepuk tangan sama-sama, ikuti irama musik. Oh yeah. Jesus, Jesus, yeah. Come on, let's go. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Come on. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian karena Bapa bertata di atasnya. Ada kuasa dalam pujian. Oh yeah. Come on, let's go. Ada kuasa dalam pujian. Semuanya. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian karena Bapa sama-sama bertahta di atasnya. Dia bekerja dalam pujian, bebaskan semua tawa. Come on, belenggu dosa dipatahkan, kuasa iblis diluluh hancurkan. Ada kuasa. Mana suaranya? Come on. Ada kuasa. Come on, mana suaranya? Come on. Ada kuasa dalam pujian. Sebab ada kuasa dalam pujian. Karena Bapa bertahta di atasnya. Aduh, sebentar. Ini masih kurang semangat. Coba salam kiri kanan lu. Tuhan berkati engkau semangat hari ini. Semangat hari ini. Hey. Sebentar. Kalau ada lagu karena Bapa bertahta di atasnya, tangannya dikepal dan kita loncat bagi Tuhan. Amin. Coba tes dulu. Karena Bapa
bertahta. Belum, karena Bapak sebelah kanan saya dulu. Tangan di kepala dan loncat. Come on, let's go. Karena Bapak, hey, ya lemas. Karena Bapak, hey, baru mantap. Mau lebih mantap lagi, loncat dikit. Nah, badan saya gede ya, tapi saya pingin loncat untuk Tuhan. Amin. Tes dulu sebelah kanan saya, come on. Karena Bapa, hey, bertahta di atas. Yang sebelah kiri, oh yeah, karena Bapa. Karena Bapa, hey, bertahta di atas. Come on, ada kuasa. Let's go. Go. Ada kuasa dalam semuanya. Mod. Ada kuasa dalam semuanya. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam karena Bapa, karena Bapa bertahta. Sekali lagi ada kuasa. Let's go. Ada kuasa. Come on, suaranya mana? Hey, ada kuasa. Stop, ada kuasa dalam puji. Siap-siap. Karena kepala tangannya loncat. Hey, bertahta di atasnya. Dia bekerja dalam pujian. Come on. Dia bekerja. Oh yeah. Bebaskan. Siapa yang terikat hari ini? Kuasa Allah membebaskan engkau. Bebaskan semuanya Tuhan. Diluluh hancurkan. Dihancurkan. Hey, ada kuasa, come on lagi. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Yeah. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. karena Bapa, karena siap jalan loncat. Bertahta di atas. Dia bekerja. Dia bekerja dalam pujian. bebaskan. Bebaskan semua tawan. Belenggu dosa dipatahkan. Oh Yesus. Diluluh sama-sama dihancurkan. Hey, oh, ada kuasa, ada kuasa, ada kuasa dalam pujian. ada kuasa, ada kuasa dalam pujian. ada kuasa dalam pujian. Karena Bapa, karena Bapa. Karena Bapa, karena Bapa, hey, bertahta lagi. Karena Bapa, karena Bapa, bertahta di atasnya. Ajukan jempolmu dulu kepada Tuhan dengan suara dari hatimu. Katakan engkau baik Tuhan Yesus. Sekali lagi engkau baik Tuhan Yesus. baik Tuhan Yesus. Haleluya. Allah kita baik, amin. Makanya hari ini kami ada di sini. Come on. Kita menang bersama dengan Tuhan. Come on, let's go. Oh yeah. Na 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 na. Wow. Lagi, come on. Na 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 na. Wow. Bangkitlah dan berkatakan atas hidup yang diberikan Tuhan, atas hidup yang diberikannya. Jaga iman. Come on, let's go. Dengan pasti, dengan iman,
nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Come on, let's go. The seed of the earth, bangkitlah, bangkitlah Dan berkatakan berkat oh, atas hidup yang diberikannya. hidup yang diberikan Tuhan. Come on. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Kedahsyatan. Come on. Kedahsyatan. kedahsyatannya di hidupku. Hey, imanku berkata, oh, Tuhan hebat. Ajukan jempolmu. Yesusku berkata, Yesusku berkata, kuat melangkah bersamanya. Let's go. Come on. Aku bersorak. Come on. Mengangkat tinggi panjinya, Panji. kemenangan. Semuanya ada sinyal, come on. Ku bernyanyi, Oh yeah. ku bersorak. Hallelujah. Ku mengangkat tinggi panjinya, Panji. kemenangan. Ku menang. Na na na, na na na, na na na, na na na, na na na. Lagi la. Na na na, na na na, na na na. Na na na, na na na. Come on, bangkitlah. Dan berkata Mana? berkat Come on, let's go. Atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatan, kedahsyatan, kedahsyatannya di hidup. oh, kedahsyatannya di hidup. Imanku berkata, semua iman. Oh yeah. Tuhanku hebat. Yesusku. Berkata, Oh, siap semua loncat. Go. ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, Panji. kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, Haleluya. ku mengangkat tinggi panjinya, Panji. Sekali lagi. Semuanya. Na. na 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 na, Na. Mana suaranya desit? Come on. na na na, na na na. Khusus desit. Come on. Na. Come on. Oh yeah. LPM semuanya. Come on. Na. Na 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 na, Oh yeah. na 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 na. Hanya bagi Yesus Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus. Semuanya lagi. Sambil loncat. Na. Loncatlah semuanya. Come on. Cek. Na. Bangkitlah. Dan berkatakan Hey. Atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatan Tuhan kedahsyatannya di hidup. kedahsyatan. Ajukan jempolmu, katakan, Kedahsyatannya di hidup. imanku berkata,
imanku. Ku berkata, Tuhanku hebat. Hanya Yesus yang hebat. Yesus, Yesusku, Kau hebat. Hebat. berkata, Engkau hebat. langkah bersama. Yeah. Ku memuji. Come on. Ku bersorak. Oh yeah. Ku Angkat tinggi panjinya, Come on. panji kemenangan. Ku bernyanyi. Ku bernyanyi, Oh oh. ku bersorak. Haleluya. Mengangkat tinggi panjinya, Panji come. Semua tepuk tangan. Tepuk tangan yang mana? Come on. Tahan. Oh ya. Imanku berkata, imanku berkata, berkata, Tuhanku hebat. Tuhanku Yeah. Yesusku berkata, ku kuat. Siap-siap lagi loncat. Hey, come on, ku memuji. ku bersorak. Oh, ku mengangkat, Tinggi panjinya, panji ku menari, ku bernyanyi. Oh, oh, ku bersorak. haleluya, ku Angkat tinggi panjinya, menanti kembangkan ku menang. Kita menang bersama dengan Tuhan, amin. amin. Yang menang lambaikan tangan. Bang menang lambaikan tangan. Loncat-loncat sedikit boleh. Lagi, come on. Ku menang. Ku menang, ku menang. Bersama Yesus Come on. Tuhan, ku menang, ku menang. Tanda kau menang hari ini. Loncat semuanya. Ku menang atas segala Hey. setan. Haleluya. Ku menang. Ku menang. Ho, ho, ku menang. Ku menang. Come on. Bersama Yesus Tuhan, ku menang Di dalam. peperangan. Ha. Ku menang, Atas. segala setan. Haleluya. Lagi, ku menang. Ku menang. Ku menang. Come on. Bersama Yesus Come on. Tuhan, ku menang, Ho. di dalam peperangan. Ku menang. Atas. Segala setan. Haleluya. Haleluya. Imanku berkata, ku berkata, Tuhanku hebat. Tuhanku. Siapa yang hebat? Yesus. Yesusku. Ku berkata, Berkata, ku kuat melangkah semuanya lagi. sama Dia. Yeah. Ku memuji, Ku ku bersorak, Oh yeah. ku mengangkat tinggi panjinya, Panji. kemenangannya. Ku bernyanyi. Ku bersorak. Haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, Hajikan ku menang. Ku menang. Ku menang sama-sama. Ku menang. Saya akan duduk kembali. Saya persilakan untuk memberikan kesaksian dari LPM. Shalom semuanya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk memberikan kesaksian. Pertama-tama
Saya langsung aja. Nama saya Desra Natasha warga negara. Di belakangnya nggak pakai Indonesia. Jadi warga negara saja. Itu marga FAM ya. Itu asalnya dari mana warga negara itu? Papa dari Lampung. Ya. Lampung asli. Bukan Lampung Jawa. Ya artinya kan di Lampung tuh banyak pasti udah tahu ya, transmigrasi pertama itu ke Lampung. Jadi bahkan banyak orang Jawa lah ya. Oke, kemudian mama itu mama berasal dari Manado. Wah, jadi ketemu di mana tuh ya? Ujung ke ujung ya pasti ketemu merantau. Merantau ujungnya di Jakarta. Papa saya itu seorang Muslim, pasti, karena dia Lampung asli. Lampung asli, dia kita Lampung Utara. Kalau menurut Datu berasal dari warga negara Kerajaan Tulang Bawang yang ada di Lampung. Asal muasal Lampung di Menggala. Mama Manado, kemudian puji Tuhan, Papa Muslim punya 4 istri. Jadi kita ada 16 bersaudara. Kalau bercanda sama papa itu agak sedikit bocor. Jadi kalau bercanda Pak itu 16 yang ketahuan ya Pak ya? Ya gitu. Kalau yang nggak ketahuan nggak tahu. Jadi kalau kita berkumpul bersama adik-adik saya. Kemudian saya anak ketiga paling besar, cewek. Anak ketiga paling besar. Jadi yang pasti kita sering berkumpul. Puji Tuhan juga papa juga sering mengumpulkan. Saya dilahirkan juga di Jakarta Utara, di Tanjung Priuk, ya. Yang pasti tahu dong daerah Tanjung Priuk lah ya, pelabuhan cukup keras, kalau ke daerah sana orang pada takut pastinya dulu, ya. Sampai saya kemudian SMA saya di Don Bosco. Mama seorang Katolik, ya. Kalau misalnya teman-teman antar saya ke rumah tuh pasti nggak berani untuk masuk. Di depan aja ya, saya nggak berani masuk kalau ke Priuk gitu kan. Dikarenakan daerahnya terkenal brong. Tapi saya dari kecil, puji Tuhannya mama Katolik dan saya dari kecil juga sudah dibesarkan secara Katolik. Ya mungkin kalau kebetulan saya juga seorang notaris dan saya lulusan dari Undip di Penogoro. Saya tahu kalau teman-teman di Penogoro banyak orang Jogja, Solo, Jawa Tengah dan sekitarnya. Karena setiap liburan kita pasti kalau nggak nginep di Jogja, di Solo atau Solo 3, ya. Nah, dari kecil mama sudah mengajarkan namanya pelayanan, ya. Dan juga opa juga puji Tuhannya juga di Manado itu seorang kostor atau kalau di Katolik prodiakon, ya. Prodiakon pertama di kampungnya yaitu di daerah Paslaten dan mama sudah mengajarkan melayani dari dari kemudian lektris itu seorang pembaca Alkitab kalau di Katolik dan juga muda-mudi Katolik dan intinya sudah mengajarkan saya dari kecil untuk melayani, ya. Tapi tentunya
pastikan kalau punya papa punya 4 itu kan pasti terbagi-bagi lah ya. Seminggu dibagi berapa tuh? Ya, yang pasti saya pasti fatherless. Tahu ya, artinya bertemu dengan papa itu pasti jarang. Ya, jarang sekali. Bahkan saya udah tahu jadwalnya, papa datang hari apa dan apa. Pokoknya kalau papa datang hari Selasa Jumat ya kalau nggak salah. Selasa Jumat tuh saya pasti anak baik-baik, saya udah di rumah gitu ya. Tapi selanjutnya tuh saya tukang masih artinya main lah di Priuk ya. Namanya di Priuk gitu kan daerahnya. Nah, tapi sepanjang perjalanan tentunya up and down ya. Ada satu titik terendah, saya pernah berada di titik terendah yang mengakibatkan pada saat itu saya mau mundur dari pelayanan. Aku bilang, Tuhan, saya capek. Pada saat itu saya sudah memimpin yayasan. Saya bilang, Tuhan, benar nggak Tuhan pilih saya? Karena kok begini Tuhan? Saya capek banget. Ada saya diingatkan untuk seperti Daud, doa Daud, Tuhan kalau Tuhan benar pilih saya, jangan tinggalkan roh Tuhan daripada saya. Saya cuma minta itu. Pegang tangan saya. Tolong Tuhan jawab, benar gak Tuhan pilih saya? Karena saya akan mundur dari pelayanan. Lebih baik saya bekerja aja, fokus. Artinya sebagai saya profesinya notaris di Tangerang Selatan di BSD. Dan lebih baik artinya saya fokus ke situ. Di perjalanan pada saat itu di Bali juga ada acara dengan Harvest Academy. Juga bersama Ibu Rohani saya, Ibu Yolanda Tengker, pemimpin dari Lembah Pujian Ministry. Pada saat itu kita dikasih oleh-oleh. Oleh-oleh itu maksudnya bukan ini ya, artinya dikasih oleh-oleh yaitu pesan Tuhan. Pada saat itu saya nggak pernah cerita, tapi saya doa, Tuhan, saya terus doa, benar nggak Tuhan pilih saya? Saya minta tanda dari Tuhan, minta apa ini Tuhan jawab gitu kan. Pada saat dikasih oleh-oleh, Ibu Yola, Tante Yola pegang kepala saya dan kemudian bilang dalam satu tahun ternyata saya pikir saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri, artinya sudah tidak ada kepahitan, artinya saya merasa sudah selesai. Nah tapi ternyata dalam waktu tanpa saya sadari, saya dalam 1 tahun Tuhan bilang melalui hambanya, selesaikan dalam waktu 1 tahun untuk rekonsiliasi, untuk berdamai. Yang kedua, benar Tuhan pilih kamu. Tuhan pegang tangan kamu. Tidak ada artinya benar-benar. Jadi loh itu kan doa saya ya. Dan tidak ada kata salah. Artinya Tuhan benar-benar sudah pilih. Nah di situ ada saya dapat jawaban. Padahal saya juga maksudnya belum cerita gitu loh apa-apa ke Ibu Rohani saya. Akhirnya firm, disitulah saya mendapatkan, ternyata Tuhan tuh jawab. Nah akhirnya saya janji ke Tuhan, oke Tuhan, saya gak akan berhenti pelayanan, apapun kondisinya, apapun rintangannya saya tetap akan maju.
Ya, saya janji. Kemudian saya hanya mau taat apa yang Tuhan suruh. Dalam waktu 1 tahun saya melakukan rekonsiliasi. Yang pertama-tama saya melakukan rekonsiliasi tentunya dengan saya diingatkan ada tiga berdamai. Yang pertama-tama tentunya berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan Allah. Diingatkan di dalam 2 Korintus 5 ayat 18, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Artinya Tuhan aja, Bapa Allah mengirimkan anaknya ke dunia supaya berdamai dengan manusia. Melalui apa? Penyaliban salib. Ya. Supaya kita memperoleh keselamatan. Itu saya diingatkan. Masa kita yang manusia ini, masa kita gak mau berdamai sih? Apalagi dengan Tuhan. Puji Tuhan, itu yang pertama saya berdamai dengan Allah. Karena Allah yang sudah memperdamaikan duluan. Ya, melalui penyaliban Yesus di kayu salib dengan darahnya. Dengan darah loh, dengan pengorbanan. Yang kedua, saya diingatkan berdamai dengan diri sendiri. Di dalam Samuel 16 ayat 7. Artinya Tuhan tuh kita mau menerima Tuhan menerima apa adanya, dan kita tahu bahwa kita diciptakan Tuhan itu unik, setiap berbeda. Dan pastinya Tuhan gak melihat penampilan luar, yang pastinya Tuhan melihat hati kita. Jadi saya berdamai dengan diri sendiri, saya minta ampun sama Tuhan, saya bertobat, ya, puji Tuhan. Yang kemudian yang ketiga, berdamai dengan keluarga, dengan sesama, dengan orang lain. Jadi saya list semuanya, yang pasti saya list pertama dengan orang tua. Saya minta maaf dengan orang tua. Yang kedua, minta maaf dengan adik kakak saya sendiri. Kemudian yang ketiga, saya minta maaf dengan, pokoknya saya list semua yang pernah artinya even mungkin saya tanpa sadar nggak sengaja menyakiti saudara, menyakiti teman dan lain-lain. Itu saya list semua dan saya datengin satu persatu. Bahkan hamba Tuhan pun saya datengin, saya tunggu sampai dia selesai khotbah dan saya peluk dia dan saya minta maaf. Dan juga dengan teman-teman yang kalaupun memang misalnya tidak ketemu, saya berusaha untuk WA kalau ada di luar kota, saya WA dan saya minta maaf semuanya. Saya selesaikan semuanya dalam waktu 1 tahun. Sampai puji Tuhan, selalu Tuhan ingatkan terus. Puji Tuhan semuanya bisa artinya bisa perlahan-lahan saya pun perlahan-lahan pulih dan terus pulih. Ya. Dan juga juga sudah ya tentunya saya dimentori ibu rohani saya, Pastor Yolanda, yang terus mementori saya, membentuk saya, ya. Sampai dengan saya bisa berdiri di depan di sini, itu semua karena anugerah Tuhan. Ini mungkin saya tutup nggak panjang-panjang, mungkin ada foto untuk slide-nya. Oke, di sini ini 4 istri semuanya. Tuhan mengingatkan gini, 1 orang bertobat, sisi keluarga diselamatkan. Saya percaya waktu ulang tahun papa saya yang ke-78,
Saya kumpulkan semuanya. Sampai mama semua saya kumpulin. 1, 2, 3, 4. Mama saya yang mana? Ya tentunya yang paling cantik ya. yang Manado ya. yang baju merah. Jadi ini Surabaya, Manado, Padang, Sukabumi. Semuanya saya panggil mama. Astagfirullah. Jadi puji Tuhan, emang biasanya nih mama saya bilang mama Nina nih, itu paling gak mau dipanggil, paling gak mau dikumpulin. Tapi emang Tuhan ya, pada saat saya juga bingung, Papa gak tahu saya kumpulin ini. Jadi Papa gak tahu yang akan, apalagi untuk mamanya, mama gadis namanya ini, itu paling gak pernah ngumpul. Tapi ya dengan puji Tuhan 2 bulan saya deketin dia dan dia mau hadir. Saya bilang, mah hadir. Setiap hari saya telepon apa. Dan anaknya di Medan. Itu saya juga suruh hadir semuanya. Dan semuanya puji Tuhan kumpul dan saya panggil pada saat hari ulang tahun surprise. Dan kita melakukan rekonsiliasi. Yang kedua, video kedua, oke, Tuhan ingatkan lagi. Nah di situ saya yang namanya rekonsiliasi ya tentunya harus bertindak. Akhirnya saya kumpulin lagi, ayo anak-anak semuanya, cucu berdiri semuanya, kita berbaris dan kita melakukan namanya sungkeman. Ya kalau di Jawa udah biasa ya sungkeman. Nah, hari kita sungkeman semuanya, ya saya nggak, ini banyak, ya hari kita semuanya sungkeman. Bahkan ada anak-anak yang artinya belum pernah ketemu dengan, ya tentunya yang ketiga mama gadis itu sampai adik saya yang di bawah saya, Des, kak, aku belum pernah ketemu mama gadis loh. Ya udah, ini ketemu, ketemu, minta maaf aja, kita berdamai. Oh iya kak, adik saya itu Muslim, ya. Oke, lanjut. Nah ini yang baru kemarin, ini semuanya, anak cucu semuanya. Ini ulang tahun ke-80, saya membuat lagi untuk yang ke-80, kita kumpulkan lagi. Tapi pada ke-80 ada satu mama yang sudah meninggal tahun lalu. Ya. Puji Tuhan tapi sudah dipulihkan. Oke, saya tutup dengan video. Silakan. Ini kita anak-anak semuanya yang 16, ini anak pertama. Jadi kita satu persatu. Ini kakak saya yang kedua. Oke, sudah. Jadi itu diingatkan, saya tetap ada Injil dan juga saya tanya kepada suami dari Ibu Mary yang ada di sini yang kebetulan mantan ustadz jadi pendeta. Saya bilang, Daeng, apa yang mengenai cium kaki atau
di Muslim ya. Jadi akhirnya dia kasih tahu, oh ya kita ada kalau di Muslim ada cium kaki dan surat Al-Baqarah dan lain. Akhirnya saya mixkan dan di Injil itu Keluaran 12 ya, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu. Ya puji Tuhan, akhirnya Tuhan perdamaikan, akhirnya semuanya bisa berjalan dengan baik dan balik lagi ya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita percaya bahwa dengan rekonsiliasi dan juga kita percaya bahwa satu orang bertobat, sisi keluarga diselamatkan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Shalom semuanya. Ya. Kenapa kita harus terbuka dalam hidup ini? Karena banyak orang terlahir, bukan pilihannya, dilahirkan oleh keluarga yang tidak dalam Tuhan. Dilahirkan dalam keluarga yang mungkin papanya, istrinya 2, 3, 4, 5. Bukankah kita tidak dilahirkan untuk memilih orang tua? Betul apa tidak? Tetapi dengan kelahiran kita yang bahkan ada anak yang dilahirkan tidak tahu siapa orang tuanya. Dan itu pun sulit buat kita untuk bisa menerima. Tapi yang utama adalah bukan siapa orang tua kita, tapi siapa Tuhan kita. Amin. Bagaimanapun kita dilahirkan, bagaimanapun kita dibesarkan, siapapun orang tua kita, Alkitab tetap ajarin hormati orang tua. Sekalipun yang Bapak Ibu Saudara dengar dan lihat, jarang kita terbuka dengan apa adanya hidup kita. Betul apa tidak? Lebih baik apa yang menjadi hal yang tabu itu ditutup. Padahal sebuah kesaksian harusnya dibuka. Siapa kita sesungguhnya? Dan ketika kita terbuka, ini adanya kita. Dari hal yang gelap dimunculkan terang oleh Tuhan. Seorang anak yang tidak dipilih, tidak memilih untuk lahir di keluarga yang memiliki papa yang memiliki istri 4. Tetapi dia memilih ikut Tuhan Yesus dan jadi terang. Dan lewat hidupnya step by step. Untuk dia memperkenalkan terang itu kepada mereka. Dia belum meneruskannya. Ada beberapa keluarga yang sudah terima Tuhan. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini baru step awalnya. Masih belum seterusnya. Coba tanya sebelahmu, tanya kiri kananmu. Makanya terbuka. Kalau kesaksian itu jangan yang bagus-bagus doang. Betul apa tidak? Haleluya. Kalau mau bersaksi dimulai dari yang gelap. Baru engkau munculkan yang terang. Jangan iklan Philips, terang terus. Lupa bahwa sebenarnya kenapa bisa terang? Karena ada gelap. Kalau nggak ada gelap, terang nggak kelihatan. Karena ada gelap, makanya terang muncul. Oke, bilang lagi sebelahnya. Makanya dari gelap jadi terang. Bukan dari terang jadi gelap. Haleluya. Baik, kalau gitu kita siap menyembah Tuhan. Sebelum kita mau masuk ke firman Tuhan, terima kasih atas kesaksiannya Bu Desra, sangat memberkati. Mari kita siapkan hati kita mau bermazmur bagi Tuhan. Di waktu yang singkat ini, kita bangun hubungan pribadi kita sama Tuhan Yesus. Kita ada di sini bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan pilih kita. Amin saudara. Kami mau bermazmur bagimu, kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, bermazmur bagi Dia.
semua saya undang untuk bangkit berdiri. Pujian kami Tuhan, Kau yang ku pandang. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kami Tuhan, kerajaan-Mu, kemuliaan-Mu, oh, Kau yang kami pandang, oh, selama hidup. Jemaat katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, ku semakin berkurang. Yesus makin ku bawa hati kami Tuhan, penyembahan kami. Sekali lagi katakan, ku bawa hatiku, oh, ku semakin berkurang, hanya Kau yang semakin bertambah. Ku bawa hatiku, oh, kami semakin berkurang, hanya Yesus, hanya Yesus. Ku bawa hatiku, oh, penyembahan kami. Ku bawa hati kami, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Semua aku untuk mengenal kehendaknya, mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut
Mari kita satu dalam doa. Di hadapan Tuhan Yesus kami ada saat ini. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Bahwa ini adalah bait-Mu, ini adalah rumah-Mu. Beracaralah di rumah-Mu, beracaralah di bait-Mu di hidup kami. Agar semua yang Kau sampaikan bagi kami, dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dan Kau dapati hidup kami berkenan kepadamu. Dan apa yang berkenan kepadamu, Kau jadikan sempurna di matamu. Dan apa yang kami lakukan bagi kemuliaan namamu, kami percaya itu adalah terang bagi banyak orang. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi shalom. Boleh angkat tangannya keluarga besar GBI The Seed di tempat ini. Wow, yuk kita LPM tepuk tangan buat mereka dong. Boleh angkat tangannya keluarga besar LPM. Kami sedang mendatangi Jogja ya, 103 orang. Kami ada gathering di Jogja 103 orang dan belum semuanya bisa ikut. Jadi hanya 103 orang saja ya. Dan kami sudah menyelesaikan acara gathering dan ibadah serta pengajaran yang sudah kita lakukan. Kurang lebih saya sudah 5 hari di Jogja ya. Dan bersama teman-teman semua hari ini kita rindu untuk berada bersama keluarga GBI The Seed ya. Mungkin kita waktu 4-5 tahun lalu ya kita ada di sini. Ada yang masih ingat kita pernah ke sini? Ada yang jawab kenapa LPM ya? Nama apa 7 tahun yang lalu ya? Ya puji Tuhan. Baik, hari ini kita mau lihat sebuah kebenaran firman Tuhan. Bahwa setiap kita Tuhan sudah ciptakan itu pada porsinya. Artinya jangan melihat di mana dan kemananya. Tapi lihatlah sebagai porsi yang sudah Tuhan tetapkan. Ayatnya terdapat dalam Efesus pasal yang kedua ayat ke-10. Kita baca ayatnya bersama-sama ya. Efesus 2 ayat ke-10. Ya, sudah dapat kita baca 2, 3. Karena kita ini buatan Allah. Terus diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya ada yang Tuhan mau dalam kehidupan kita yang telah diciptakan Tuhan. Berarti bukan pikirkan yang saya mau, tapi pikirkanlah yang Tuhan mau. Ketika kita tahu kita diciptakan oleh Tuhan, poin utama hidup kita adalah apa yang menjadi kemauan Tuhan. Yang mana yang Tuhan mau, bukan mencari tahu apa yang saya mau, apa yang saya nyaman, apa yang saya suka. Tapi yang perlu kita tahu kalau kita sadar kita diciptakan Tuhan, cari tahu apa yang Tuhan mau. Ayat pertama kita lihat, karena kita ini buatan Allah. Ternyata Tuhan itu seperti punya sebuah pabrik. Dia membuat semua adonan-adonan bahan campur untuk menjadikan setiap kita. Bedanya satu pabrik cuma buat satu porsi. Tuhan menciptakan kita pada satu ketetapan yang sudah pasti dan jelas. Kita dibuat langsung oleh Tuhan dan bukan buatan pabrik. Kita bukan buatan manusia. Tapi memang saya terlahir oleh ayah ibu. Karena ada ayah dan ibu, saya lahir, saya ada. Betul. Tapi kelahiranmu bukanlah sekedar hanya kelahiran biasa. Tapi kelahiran kita adalah Alkitab Mazmur 139 berkata, kejadianmu itu dahsyat dan ajaib. Artinya, siapapun orang tua kita, bagaimanapun keadaan kita,
bagaimanapun ekonomi keluarga kita, bagaimanapun latar belakang keluarga kita, kita tetap buatan Allah. So, jangan menyalahkan siapapun dan apapun. Seandainya saya lahir di keluarga begini, seandainya saat itu begini dan lain sebagainya. Jangan pernah menyalahkan apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Kita harus belajar menyadari kita dibuat oleh Tuhan. Amin. Bilang sebelahnya biar yakin. Kamu tuh buatan Tuhan. Saya mau tanya, kalau orang buat sesuatu dan berhasil sampai keliling dunia, sampai internasional, seluruh dunia tahu buatannya. Contoh Eighteen Eigner, semua orang tahu. Sebut semua barang-barang bermerek yang dikenal di seluruh dunia. Saya mau tanya, yang punya daripada merek tersebut kaya atau miskin? Nah, buatan Tuhan ada di seluruh dunia. Berarti udah pasti dia kaya. Kenapa? Karena ada di setiap dunia, ada di setiap belahan dunia, ada di mana-mana. Itu buatannya Tuhan. Sebab kita ini adalah buatannya Tuhan. Berarti pencipta kita yang membuat kita ini betul-betul sangat amat luar biasa kayanya. Tapi banyak orang gak yakin kalau kita punya Tuhan itu kaya. Buktinya apa? Doanya aja begini, Tuhan, gak apa-apa, yang penting bisa bayar kos. Betul apa tidak? Gak ada yang ngaku di sini. Di luar banyak. Gak apa-apa Tuhan, yang penting saya bisa bayar dulu buat bulan depan. Betul apa tidak? Tapi tahu gak bahwa kita ini buatan yang paling kaya di dunia ini. Pemilik hidup kita itu terkaya di mana-mana. Tapi kita buatannya merek, kita udah punya merek ya. Merek saya dan saudara adalah merek kerajaan Allah. Merek kita jelas, merek kita adalah surga, merek ilahi. Kalau merekmu jelas merek ilahi, kau sudah punya standar sebenarnya. Oke, yuk kita turun dikit, jangan Eighteen Eigner, tapi kita turun ke misalkan Adidas. Ada palsu, kita nggak bicara yang palsu, kita bicara yang asli. Sepatu Adidas, berapa harganya paling murah? Taruhlah dia 2.500.000. Bisa nggak dijual harga 100.000? Gak bisa. Ada palsu. Tapi kita bahas yang asli. Bisa nggak merek Adidas asli dijual diskon besar-besaran 70% sale? Ada nggak yang 50.000? Gak ada. Saya dan saudara adalah buatan Allah. Merek dan standarnya jelas. Karena kita ini buatan Allah, maka otomatis hidup saya dan saudara adalah sebuah kehidupan yang sudah pasti ada dalam rencana Tuhan dan tidak akan kekurangan. Saya nggak bilang bahwa kita akan kaya dalam banyak hal, no, bukan. Tapi kita adalah orang-orang yang setiap kali mengerjakan setiap pekerjaan-pekerjaan hidup kita dalam rancangan Tuhan selalu akan di-provide oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita buatan Allah. Kita bukan buatan dunia. Kita bukan cuma dilahirkan oleh orang tua. Nah, kalau cuma menganggap kita ini dilahirkan oleh orang tua saja tanpa Tuhan, tanpa menyadari Tuhan, maka saya dan saudara hidup kita ini hanya bergantung kepada orang tua. Tapi karena kita buatan Allah, gantungannya jelas. Bilang dulu sebelahnya, gantungannya jelas. Gantungan hidup kita jelas. Selama apa? Selama kita menghidupi yang namanya jalan kebenaran. Selama kita hidupi jalan kebenaran, yaitu jalan ilahi, jalan Tuhan. Jelas-jelas kita buatannya Tuhan. Kalau buatan Tuhan, Tuhan tahu taruhnya di mana. Orang yang menciptakan punya merek Adidas, dia tidak mungkin jual Adidas ini di pinggir jalan. Ya, misalkan di Malioboro,
jual besar-besaran di pinggir jalan, Adidas, Adidas. Gak mungkin pas dia masuk store, masuk toko, betul apa tidak? Saya dan saudara buatan Allah. Gak mungkin dia biarkan kita di jalanan. Gak mungkin dia biarkan kita tanpa posisi yang tepat, tanpa porsi yang tepat. Tapi untuk sampai kepada porsinya Tuhan, karena kita buatannya Allah, maka biarkan ikut proses masuk pabrik ilahi yang akan muncul keluar sampai ke toko nanti. Gak mungkin kita langsung di toko tanpa diproses warnanya apa, talinya panjangnya berapa, pasang merek dulu. Semua ada prosesnya. Barang siapa tidak mau ikutan proses, maka dia menjadi barang palsu. Dia tidak asli buatan ilahi. Buatan ilahi itu sangat jelas. Efesus pasal 4 ayat 24 bilang, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang pertama, kita ini buatan Allah. Yang kedua, diciptakan dalam Kristus Yesus. Buatan Tuhan ya, yang Dia buat dalam hidup kita, campuran-campuran semuanya, maka diciptakan jadilah porsi kita. Ketika itu jadi porsi kita, maka otomatis kita sudah siap diluncurkan di muka bumi ini sebagai pribadi yang sudah diperbaharui. Kenapa banyak orang sekalipun sudah melayani Tuhan, tapi masih bertanya, sebenarnya panggilan saya apa? Sudah bertahun-tahun ada di gereja, ibadah, berdoa, tapi masih bertanya, sesungguhnya Tuhan mau pakai saya di bidang apa? Kenapa demikian? Balik kembali kepada buatan Allah yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Sadari dulu bahwa setiap kehidupan kita adalah kehidupan ilahi yang sudah Tuhan taruh, Tuhan tanam dalam dirimu, sehingga setiap gerakan-gerakanmu adalah kegerakan-kegerakan surga. Engkau beribadah datang ke gereja, itu kegerakan surga. Engkau berada di toko lagi, misalkan engkau menjadi pegawai toko kerja di sana, itu gerakan surga. Engkau sedang berada dimanapun adalah gerakan surga. Kenapa? Karena kita buatannya Tuhan. Kita sudah punya standar level surga. Dimanapun kita ditempatkan ada level surga mengikuti kita. Orang yang tidak mengenal kita ketika melihat kita tahu level kita. Walaupun engkau pakai baju tidak bermerek sekalipun, tapi orang banyak tahu level surga ada dalam hidup kita. Kenapa perlu tahu bahwa kita ini punya merek surga? Supaya saya dan saudara sadar, doamu akan berbeda. Doamu bukan meminta Tuhan provide hidupmu. Doamu adalah bisa menyentuh dan menggerakkan surga untuk mengerjakan, melakukan yang ajaib buat hidupmu. Amin. Satu kali saya pergi sama teman-teman nih, ada hamba Tuhan Berti ikut saya. Kita dari Pulau Bintan menuju ke Singapura, tetapi kita ditinggal sama kapal. Bukan salah kapal, salah kita karena kita terlambat. Bukan 100% salah kita karena ibadah saat itu selesainya lama ya, dari pihak mereka mau ajak kita makan dan sebagainya, jadi kita mepet sekali, ditinggallah kita. Tetapi ketika sampai pelabuhan, sampai di hall-nya, sepi, loket tutup semua, imigrasi tutup semua. Saya bilang sama teman-teman saya, oh kalau nggak salah Kiki ikut. Tunggu di luar ya, saya bilang. Saya masuk, 2 orang saya sama Eping, saya masuk ke dalam. Saya berdiri di tengah-tengah hall, loket yang sudah tutup semuanya dan tidak ada satu orang pun. Ketika berdiri saya bilang, Tuhan, tempat ini adalah bait-Mu. Orang akan berpikir, masa bait Allah
loket kok. Lobi tempat untuk kita naik kapal feri dibilang bait Allah. Ya, di mana ada dirimu, disitulah bait Allah. Engkau berada di toko, toko itu bisa jadi bait Allah. Engkau berada di mobil, mobil itu bisa jadi bait Allah. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertai dan ada dalammu. Dimanapun kau berada, itu adalah bait Allah. Bukan cuma di gereja. Dan ini adalah baitmu. Di tempat ini, saya menyembah Engkau Tuhan. Dan saya percaya di mana ada Yesus, ada keajaiban. Dengan caranya Tuhan, saya ketemu tukang sapu yang bilang sudah tutup imigrasi, tidak ada kapal. Tapi lalu dia bilang sama imigrasi dan imigrasi jemput saya. Dan dia bilang, kamu langsung masuk imigrasi saja. Saya cap, kapal pasti ada di depan. Dengan cara Tuhan, kapal ada di depan tungguin kita. Mana Pak Berti? Benar apa tidak? Ini dia ikut, ini juga adik saya ikut. Saya bilang tunggu di depan. Kita harus sadar, merek kita adalah merek kerajaan Allah. Colek sebelahnya, jangan malu-maluin merek ya. Ya, jangan sering mengeluh. Selalu mengucap syukur karena Tuhan itu ajaib. Amin. Lihat dulu semuanya, senyum apa enggak? Kita punya merek, merek kita kerajaan Allah. Ditempatkan dimanapun kita, merek kita tetap kerajaan Allah. Artinya apa? Coba Bapak Ibu Saudara misalkan ya, ini contoh ya kalau kita jalan ke pedesaan yang memang benar-benar desa ya. Saya mau tanya, apakah orang di desa tahu merekmu? Merek sepatumu? Gak ada yang tahu. Tapi mereka cuma tahu, wah kinclong tuh sepatunya, betul tidak? Tapi gak tahu merek. Artinya apa? Mungkin orang dunia gak kenal engkau, gak tahu siapa engkau, gak tahu di mana engkau tinggal, gak tahu engkau itu orang kaya apa tidak. Tapi kinclongmu gak bisa dibohongin. Terang dalam dirimu gak bisa ditutupin. Sehingga dimanapun kau ditempatkan, orang yang tidak kenal engkau akan tetap kenal engkau. Karena apa? Terang tidak bisa dibohongi. Saya naik kereta, sebelah saya kosong, tiba-tiba duduk satu bapak. Dan bapak itu lihat saya, dia bilang gini, kamu pasti misionaris. Saya belum ngomong satu kata shalom pun belum. Kan gak kenal. Gak ada omongan. Tapi dia belum duduk, baru naruh tas, dia bilang saya, kamu pasti misionaris. Loh, kok tahu? Gak ada kesaksian loh, saya belum bersaksi, saya belum ngomong. Kok dia tahu saya? Jangan GR, bukan kita yang top. Karena merek. Jangan GR, bukan kita orang top, tapi karena merek ilahi tidak bisa ditutupi. Ya. Merek kita adalah merek kerajaan Allah. Ditaruh di mana saja, merek ini gak pernah bohong. Saya diundang untuk pelayanan ke Papua bersama 7 hamba Tuhan. 6 sama saya jadi 7. Tetapi sepanjang 10 hari di sana, 8 hari pelayanan, 1 kali pun saya tidak dikasih khotbah. Kenapa? Karena mereka bilang dari semua, saat itu dibilang kamu paling muda, jangan, kesian kamu punya beban nanti. Kami aja yang khotbah, gak pernah dikasih khotbah. Tapi merek gak bisa dibohongin, merek kerajaan Allah. 8 hari selesai KKR udah gak ada ibadah lagi, tutup. Hari ke-9 kita free day jalan-jalan di Papua, ya di Wamena. Hari ke-10 balik. Jadi gak ada kesempatan. Tapi pada hari ke-9 free day kami, seorang bapak, itu GBI Wamena. Dia telepon ke pimpinan regu kita. Saya mau adakan KKR. Oh boleh. Gak apa-apa, kita gak jadi free day hari ini. Tapi saya mau yang khotbah yang belum pernah khotbah di tim kamu. Yang mana? Itu tuh yang perempuan satu tuh, ada yang satu belum pernah muncul selama ada di sini. Lalu ketua grup kami bilang,
oh dia, yolah jangan, nggak usah dia. Kami aja, nanti kami atur. Oh nggak mau, dia bilang. Kalau bukan dia, kata ini Pak Petrus saat itu, kalau bukan dia, kita nggak akan buat KKR. Saya maunya dia yang khotbah. Merekmu nggak usah engkau cari muka, cari merek. Udah punya merek sendiri. Banyak orang cari muka karena lupa mukanya dia udah punya. Dalam hidup ini gak ada yang kau cari selain carilah Tuhan. Carilah kehendaknya, itu penting. Gak penting orang itu gak ingat engkau, gak penting orang itu lupa engkau, gak penting orang itu gak hargai engkau, gak penting engkau direndahkan, gak penting. Kenapa? Merek gak pernah bohong. Sebab kita adalah buatan Allah, diciptakan oleh Allah sendiri di dalam cetakan ilahi. Sehingga orang gak bisa sembarangan. Kalau Tuhan izinkan kita tidak diingat, dilupakan, diabaikan dalam hidup ini, itu sebuah kebaikan. Kenapa? Itu menguji apakah kita akan tetap setia dengan Tuhan. Tapi merek gak pernah bohong. Kalau merekmu memang jelas dari Tuhan, porsi Adidas selalu dipajang di tempat yang bagus. Ya. Porsi Puma sepatu nggak pernah salah, tempatnya udah ada. Di NG tempatnya dipajang, orang bisa antri kalau mau beli kalau di Paris. Nggak pernah bohong merek itu. Sadari hidup kita udah punya merek. Jadi hargailah merek ilahi dalam hidupmu, bahwa engkau melakukan semuanya karena Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Tas sebelahnya bilang, gila ternyata hidupnya luar biasa ya. Tas dong, wah gak nyangka nih, bener-bener nih, wow, keren. Kenapa? Siapa yang gak keren? Orang merek ilahi, harganya lebih daripada rumah seharga 500 miliar. Harga merek kita itu harga surga. Berarti apa? Dunia gak ada apa-apanya, karena dunia cuma telapak kakinya Tuhan. Berarti kan gak ada apa-apanya dibandingin kita. Mana lebih berharga, dunia apa kita? Dari mana kita tahu? Dunia akan hancur, tapi kita hidup selama-lamanya. Itulah keberhargaan kita. Berarti siapa lebih berharga? Kita apa dunia? Kita lah. Karena kita everlasting, kita hidup kekal, dunia ini akan hancur. Berarti lebih berharga siapa? Kita daripada dunia. Tapi banyak orang mengeluh karena dunia. Betul apa tidak? Sekarang bebaskan dirimu daripada keterikatan dunia. Iman mengalahkan dunia. Katakan sama dunia, dunia kerjamu, dunia usahamu, dunia pelayananmu, dunia keluargamu yang penuh dengan intrik masalah dan persoalan, katakan engkau ada di telapak kakiku. Gak mungkin bikin aku stres gak bisa tidur. Gak mungkin bikin aku susah dan menderita, karena engkau ada di telapak kakiku. Injek-injek dulu kaki nih. Maaf ya Bu, injek dikit karpetnya. Selama ini bisa bikin gak tidur, bisa bikin mengeluh, bisa bikin begini. Sekarang no, merekku sudah jelas. Merekku kerajaan Allah, amin. Udah mulai agak senyum beda nih. Selanjutnya ayatnya bilang apa? Kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Nah, kalau orang sering mengeluh, apakah itu pekerjaan baik? No, tidak. Nah, kalau hidup kita selalu berpikir yang negatif, apakah itu pekerjaan baik? No, tidak sama sekali. Tuhan menciptakan kita, membuat kita, menjadikan kita untuk kita melakukan pekerjaan baik. Kalau ada hal yang tidak baik yang kita kerjakan, berarti tidak sesuai merek. Merekmu adalah melakukan pekerjaan baik. Kalau yang kau lakukan itu bukan pekerjaan yang baik, berarti tidak level dengan merekmu. Engkau ganti level, copot merekmu. Ya, ganti merek, engkau menjadi merek dunia. Kalau engkau merek dunia, maka segala fasilitas surga pasti tutup, close. Tapi kalau engkau merek surga, maka seluruh fasilitas surga dibuka, open. Pintu perbendaharaan surga akan terbuka bagi kita.
Kenapa bisa begitu? Karena merek kita memperjelas harga kita. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Setiap toko-toko bermerek ya, selalu ada dan punya siapa yang menjadi supervisornya, yang akan visit ke setiap store-store yang ada, yang akan diaudit dan owner tahu. Artinya kegerakan kita dipantau, diawasi, dilihat, dinilai. Sehingga kalau kita melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan merek kita, maka kita pasti dicopot, tidak lagi ada di tempat yang benar dan baik. Pertahankan merekmu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan menyalahi merek kita. Merek kita adalah merek ilahi. Dan apa yang akan kita buat adalah selalu pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu bukan cuman sekedar yang kita buat itu baik buat orang. Pekerjaan baik tidak nyusahin orang, itu pun pekerjaan baik. Tidak menjadi beban buat orang, itu pun pekerjaan baik. Tidak merugikan orang, itu juga pekerjaan baik. Tuhan membuat menjadikan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Setiap pekerjaan baik yang kita lakukan dalam hidup ini menandakan merek kita. Dengan demikian maka segala support ilahi akan menjadi milik bagian kita. Saya bersama beberapa teman. Di bawah udah ada belum? Belum ya? Oh itu dia sana. Salah satunya dia ikut. Ya. Kami bertiga pelayanan ke Amerika, ke New York. Tuhan suruh kami ke sana. Pelayanan, enggak ada yang undang. Karena kita enggak datang karena undangan, kita yang minta. Waktu Tuhan bilang, kamu pergi ke New York, saya minta. Ya Tuhan, saya minta New York. Tuhan buka pintunya. Kita minta, ketika Tuhan perintahkan, kita minta buka pintu gerbangnya. Dan kita datang ke New York, enggak ada yang undang. Jadi enggak kenal siapa-siapa. Satu kali kita seperti diculik. Dia bilang, ayo kamu bahas tentang Tuhan di beberapa kumpulan orang malam-malam. Kita bahas tentang Tuhan, bagaimana Roh Kudus bekerja dan lain sebagainya. Dan kira-kira di itu semua orang, puji Tuhan, mereka dilawat Tuhan, mereka terima pembaharuan, bahkan dari yang sampai pasturnya pun di sana pun akhirnya terima lawatan Tuhan. Pulang dari sana saya punya grup memang senang makan. Jadi kelaparan minta makan. Lalu kita carilah restoran yang buka jam 12 malam. Sampai di restoran kita sudah makan, kita diikutin sama banyak orang. Sampai kami makan pun masih diikutin, diminta sharing dong tentang Tuhan. Kami belum pernah dengar yang kayak begini. Apakah Tuhan bisa bekerja sehebat ini? Jadi sambil makan pun kita sharing. Setelah selesai makan kami mau bayar. Dan sampai di kasir, kasirnya bilang, Dan, sudah dibayar. Hah? Saya bilang, siapa yang bayar? Saya tanya, saya punya teman-teman nih. Dan anak PA saya di Amerika. Kamu bayar? Enggak. Kamu bayar? Enggak. Kamu bayar enggak? Siapa yang bayar? Saya bilang. Saya tanya lagi ke kasir. Bener, meja saya ini udah dibayar? Udah bener. Ditunjukin lagi, ini udah bayar. Siapa malam-malam bisa bayarin kita di New York? Kalau di Jogja mungkin masih mending ya. Ketemu ibu gembala. Di New York gak ada yang kenal, kok ada yang bayarin? Lalu saya tanya kasirnya, orangnya yang mana yang bayarin? Dia tunjuk satu perempuan. Dan saya tanya sama dia, why? Kenapa kamu bayarin kami? Dia bilang, saya tidak mau bayarin. Amerika gitu loh, siapa yang bayarin kita? Makanan kita lagi makan malam banyak lagi. Tapi ketika saya ke toilet, jadi kasirnya tuh sebelah toilet. Waktu saya ke toilet, lalu Tuhan bicara sama saya, kata perempuan ini. Bayarin meja yang sana, itu meja saya. Jadi dibayar bukan karena saya, tapi karena merek saya. Jadi bukan karena saya, tapi karena merek yang Tuhan kasih di saya. Jadi kegerakan surga selalu bekerja. Saat kita makan, saat kita tidur, saat kita kerja, saat kita pelayanan, Tuhan pasti bekerja. Sadari merekmu, bukan hasil kerja usahamu, tapi itu adalah pekerjaan roh, pekerjaannya Tuhan dalam hidupmu. Jangan bilang Tuhan kok gak kerja.
Tuhan kok nggak lihat saya udah buat banyak hal. Kenapa Tuhan belum lakukan sesuatu? Ingat baik-baik. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia Tuhan senang buat jalan saat nggak ada jalan. Saat kita nggak lihat. Kenapa? Karena merek. Padahal malam itu saya udah bilang saya mau traktir makan ya, jangan ada yang bayar. Malah dibayarin sama orang yang saya pun nggak kenal. Dan dia disuruh Tuhan, suruh bayarin meja di mana saya makan. Saya mau tanya, punya merek enak apa enggak? Sebab itu jangan keluhkan keadaan kita. Jangan susahkan dirimu dengan pikiran-pikiran kelebihan. Pikirkan Tuhan dalam hidup ini. Dia pasti bekerja. Terakhir, ayat itu bilang apa? Dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan mau apa? Kita ini hidup di dalamnya. Di dalam mana? Di dalam buatan Allah. Kalau kita adalah buatan Allah, maka jalan kita buatan Allah, pekerjaan kita buatan Allah, usaha kita buatan Allah, pelayanan kita buatan Allah. Semua yang kita kerjakan adalah buatan Allah. Dan kalau itu adalah buatan Allah, maka Allah pasti bekerja dalam segala hal. Pasti dia datangkan kebaikan. Gak penting gimana keadaanmu, pasti hal-hal baik akan mendatangi kita. Selama kita sadar bahwa kita ini buatan Allah. Sebab itu yang sudah lama ya, yang cuma melakukan pelayanan tapi tidak menyadari kepentingan Tuhan lewat merek dalam hidup kita. Maka hari ini kembali ingatkan dirimu, kita sedang berjalan di kegerakan jalannya ilahi, jalannya Tuhan. Dia pasti bekerja karena Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Alkitab berkata sampai sekarang Bapakku masih bekerja. Kalau kita menyadari, keajaiban pasti terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau angkat nyanyian pujian. Saya mau kita semua kembali menyadari sebuah panggilan ilahi dalam hidupmu. Dan panggilan ini akan menyentuh setiap hidup kita, kembali mengingatkan kita bahwa sesungguhnya ada Tuhan yang sudah taruh mereknya dalam hidup kita. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Dan biar Tuhan yang akan bawa kita dalam sebuah perenungan. 2 menit engkau nyatakan syukurmu kepada Tuhan saat ini. Bilang, Tuhan terima kasih. Aku menyadari ada merek ilahi dalam diriku. Gak ada lagi kesulitan yang aku lihat terlalu sulit. Gak ada lagi masalah yang aku lihat terlalu bermasalah. Tuhan terus atur hidupku. Aku mau jalan di jalanmu sesuai kehendak-Mu. Ini waktunya buat kita menyadari. Bilang sama Tuhan, aku tahu merekku sekarang. Sebab itu dikatakan jika Allah di pihakku, siapa lawanku? Itu karena merek kita. Itu merek kerajaan Allah. Sadari tempatmu, sadari porsimu. Ada pengawas dari Tuhan. Ada yang mengawasi kita, ada yang menyertai kita, ada yang berjaga-jaga atas kita, ada yang melindungi kita, ada yang berjalan bersama dengan kita, ada yang selalu menyertai hidup kita. Asal kita mau diatur sama Tuhan, diarahkan, dipimpin sama Tuhan. Atur saja Tuhan, hidupku milik-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau pegang semua masa depanku. Atur saja Tuhan, langkah dan hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau pimpin selalu dalam terang-Mu. Biarlah sesuai Terima kasih Tuhan. kehendak-Mu. Ku hanya berserah padamu. Dalam perenungan kita saat ini kita bilang, Tuhan atur aja. Atur aja Tuhan. Terserah Tuhan mau buat apa dalam hidupku. Atur saja Tuhan.
hatimu saat ini untuk bilang, Tuhan atur hidupku, semua atur hidup kami, depan ambil alih segalanya. atur saja Tuhan Haleluya, hidupku. haleluya. Kau pimpin selalu dalam terangmu. Atur saja Tuhan, hidupku milik. Dengan penyerahan tanpa penyesalan, Kau pegang semua dengan penyerahan masa depan. tanpa keluhan. Atur saja Tuhan Amin. langkah dan hidupku. Kau pimpin selalu dalam terang. Jemaat Tuhan katakan, atur saja Tuhan. Tuhan, kau mendengar seruan kami. Masa depan Lagi katakan, atur saja Tuhan. Ini penyerahan kami. dan hidup. Ini penyerahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau pimpin selalu dalam terang. Lagi katakan, atur saja Tuhan. Saja Ya, ya. hidupku milik. Haleluya, haleluya. Kau pegang semua masa depan. Lagi atur saja Tuhan. Ini penyerahan kami sepenuhnya. Dan hidup Sampai ke depannya tidak akan kami ambil, karena ini semua milik-Mu. selalu dalam terang. Atur saja. Saja Tuhan, Haleluya. milik. Haleluya. Kau pegang semua Masa depanku. atur saja Tuhan langkah dan hidup. Amin. Haleluya. Kau pimpin selalu dalam terang. Atur saja. Atur saja Tuhan, hidupku milik. Milikku. Kau pegang semua Masa depan. Atur saja Tuhan. Atur saja Tuhan Haleluya. hidupku. Kau pimpin selalu dalam terang. Kami bebas saat ini. Atur saja Tuhan, Kami bebas. Tidak ada lagi yang menakutkan. Tidak ada lagi yang mengkhawatirkan. Kau Tidak ada lagi yang mengganggu kami. masa depanku. Atur saja Tuhan Langkah dan hidupku. Kau pimpin selalu dalam terang. Biarlah sembuhan kehendakmu. Hanya berserah Orang-orang yang berserah kepada Tuhan sepenuhnya katakan, atur saja Tuhan. Bilang masing-masing, atur saja Tuhan. Kami ikut. Kami ikut. Karena kami buatan-Mu. Maka jalan-Mu yang kami jalani. Rencana-Mu yang kami rencanakan. Kehendak-Mu yang kami kehendaki. Yang Kau lihat itu yang kami lihat. Yang Kau dengar itu yang kami dengar. Yang Kau katakan itu yang kami katakan. Yang Kau hidupi itu yang kami hidupi. Semua yang dari-Mu. Karena kami adalah buatan-Mu. Kami diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan kami mau hidup di dalamnya. Wow. Biar kuasa hadirat-Mu menendak. Ya. My bisa. Iya Tuhan. My kaidabas. Iya bisa. Ya Tuhan. Imai kaidabashikalas. Kenai kedibishkna on ai kedibisha. Imai kaidabashano. Kaidesha.
Kuda kita bersyakala yede. Zaman kuasanya sedang mendatangi engkau. Kai kanabai. Shikai kuda bisa. Ya. Shikara. Inai kita bisa nalamo. Shadalai. Dia memerdekakan, dia memulihkan, dia melegakan. Inai, kinai, shadalabai, shakada, kinadalabai, shikadai, inalayadai. Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami tahu di waktu yang terbatas ini, tapi kuasa-Mu tidak terbatas. Kami menerima segala berkat yang terbaik, yang terutama dan teristimewa telah turun atas hidup kami, yang adalah buatan-Mu. Kami akan lakukan pekerjaan yang baik, dan kami mau hidup di dalamnya. Maikada Sanso. Terima kasih Roh Kudus. Rohnya tetap bekerja. Ketika engkau nanti pulang keluar dari tempat ini, Rohnya masih tetap akan berbicara bagimu. Karena ada banyak hal yang Tuhan mau sampaikan langsung kepada dirimu pribadi, yang harus engkau buat dan lakukan, yang harus engkau pikirkan dan jalani. Terpuji namamu. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kegerakanmu terjadi di tempat ini, keajaibanmu mendatangi tempat ini, dan banyak orang akan mengalami kuasa-Mu dan mengalami pemulihan karena ada Tuhan di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Berarti kita sudah mempunyai kepastian kalau kita adalah mereknya surga. Amin. Amin. Saatnya kita akan memberi persembahan untuk Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kehadiran-Mu, buat lawatan-Mu, buat berkat rohani yang kami perlukan saat ini. Bahwa kami mempunyai kepastian yang pasti bahwa kami merek surga. Apapun yang Tuhan punya, apapun yang Bapa punya adalah yang menjadi bagian dan milik kami. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memberi sebagian berkat yang Kau sudah berikan bagi kami Tuhan. Biar setiap apapun yang kami berikan Tuhan boleh menjadi satu persembahan yang kudus di hadapan Tuhan, dan boleh memberkati Tuhan rumah-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sucikan dan kuduskan tangan-tangan yang sudah Tuhan yang melakukan pelayanan ini Tuhan, agar boleh berkenan dan berlayak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ingin memberi buat Tuhan. Haleluya, amin. Sambil memberikan persembahan, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian bersorak. Yang sudah memberikan persembahan boleh bangkit berdiri. Kota benteng penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya,
batu penjuru. Dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkitkan hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Dahsyat berkuasa. Bersorak nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Seberapa banyak kita yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah di tempat ini. Puji Tuhan, semuanya diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Terima kasih Ibu Yolanda. Selamat datang kembali. Bersyukur Tuhan kembali pertemukan kita bersama-sama, bahkan kayaknya timnya lebih ramai lagi ya Bu ya. Puji Tuhan, kami menerima kunjungan ilahi yang luar biasa. Saya percaya setiap kita jemaat The Seed di tempat ini juga sangat diberkati. Amin. Puji Tuhan, saya percaya semua kita berjalan dalam tuntunan ilahi Tuhan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan oleh LPM dan tim semuanya, Ibu Yolanda. Kita hanya lewat dunia maya, biasanya saya hanya memantau lewat dunia maya gitu. Puji Tuhan, Tuhan kali ini kirimkan kembali hambanya dan tim untuk memberkati kita di tempat ini. Tuhan dahsyat dan luar biasa. Saya percaya tidak pernah satu kebetulan Tuhan bawa hambanya dan tim di tempat ini untuk saya percaya bahwa setiap kita ada pesan penting yang Tuhan ingin sampaikan. Tuhan dan kita yang tahu ya semuanya, dan pasti itu untuk pemulihan kita, untuk lebih baik kembali kepada kasih kita yang semula. Ya terima kasih buat persembahan yang sudah disampaikan juga. Ada beberapa pengumuman. Sebelumnya saya sampaikan permintaan maaf Pak Gembala tidak bisa hadir saat ini. Semoga nanti sore bisa, karena ada mendampingi pelayanan di Wonosari, dan kami bersyukur juga karena kami tadi pagi baru sampai 4:30 pagi juga di Jogja, dan bersyukur
karena kami antusias sekali pengen bertemu dengan jemaat di tempat ini dan Bapak Ibu, saudara dari tim juga yang luar biasa. Nah, ada pengumuman. Kembali kami mengingatkan kepada setiap jemaat bahwa program 1 genggam beras buat selamatkan 1 jiwa. Jadi kita ada program untuk setiap hari, setiap kita masak, kita menyisihkan 1 genggam beras. Jadi dan itu kita belajar untuk seberapapun yang terkumpul, nanti setiap minggu dikumpulkan di gereja ini, dan itu kita lakukan untuk, kita ada pelayanan Samaria. Jadi membagikan makanan kepada jiwa-jiwa di jalan-jalan, pokoknya orang yang membutuhkan. Jadi ini programnya kita untuk jiwa-jiwa. Jadi mungkin sekecil apapun, hanya segenggam, tapi kalau sehari misalnya kayak kami sehari 3 kali masak gitu, sehari 3 genggam gitu kan, nanti lumayan lama-lama gitu, jadi banyak. Nah, dan itu juga kita bisa bagikan, dan ini kembali kita mengingatkan bukan soal seberapa banyaknya, tapi mari kita belajar taat dan punya hati yang peduli terhadap jiwa-jiwa. Ini selanjutnya ada lagi? Mungkin ini saja dulu. Dan kembali kami ingatkan bahwa nanti jam 1 juga kita masih dilayani oleh, dan jam 1 dan jam 5 kita masih dilayani oleh tim LPM di tempat ini, dan mungkin Bapak Ibu saudara-saudara yang mungkin ada keluarganya yang belum sempat beribadah bisa datang kembali untuk, karena ini kunjungan yang luar biasa, jangan sampai dilewatkan. Ini seingat saya 7 tahun ya Bu ya, kalau tidak salah sekolah misi pertama waktu itu. Iya, jadi waktu pertama kali misi angkatan pertama, jadi sekarang sudah 8, masuk 10, jadi sekitar 8 tahun yang lalu, 7 atau 8 tahun yang lalu. Luar biasa, Tuhan luar biasa. Jadi terima kasih semuanya. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mohon untuk kita bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami aminkan setiap berkat-Mu terjadi tergenapi atas setiap hidup kami, sehingga kami diberkati berlimpah-limpah dan kami menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan saja yang diagungkan, ditinggikan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur, kami percaya penyertaan dan penyediaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah sama-sama katakan amin. Sebelum menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan Mars LPM. Di lembah pujian ada sukacita, nyanyian kemenangan dari Allah. Di lembah pujian ada sorak-sorai, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat. Di lembah pujian ada kemenangan dari Allah kita. Di lembah pujian ada
lembah pujian ada sukacita, nyanyian kemenangan dari Allah. Di lembah pujian ada sorak-sorai. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat. Di lembah pujian ada kemenangan dari Allah kita. Di lembah pujian ada berkat Tuhan yang melimpah, yang tercurah, yang datangnya dari Allah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. I walk through all things to do your plan in me, to complete all the mission